Selamat siang, Bu Oval. Masuk belum? Dia belum masuk kan? Hmm. Belum kayaknya tuh Pak. Itu meeting asistennya ya, Bang? Ya itu masih nyatet. Oke. Berapa orang hari Pak Sarul nguji hari ini? Ini keempat, Bro. Jadi berapa? S1 semua tapi ya? S1 tiga tadi. Oke, oke, yang keempatnya ya. Oke. Ya, Besar tadi ya? iya. Sempro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang, Selamat Prof. Muzi. siang, Bu Sebentar, saya Oval. di kamera saya kenapa ya? Oke, wait. Oke, Nah, Oke, ya. kelihatan Pak. Oke, baik. Oke, mohon maaf atas keterlambatan yang ada. Oke, kita bisa mulai aja ya, Prof. Boleh Husin silakan. dan Pak Syahrul ya. Oke, baik. Kebetulan saya sebagai dosen penguji pertama di sini sudah hadir Pak Sayuti ya. Oke, baik. Kita akan mulai saja untuk pemaparan hasil penelitian dari Pak Sayuti. Anda akan diberikan waktu sekitar 10 menit ya. Setelah itu akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, untuk itu silahkan Anda mempergunakan waktu yang diberikan. oke. Terima kasih, Bu Oval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Oval, Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Sarul, Pak Musin. Izinkan saya untuk menggunakan kesempatan ini untuk memaparkan hasil penelitian saya terkait dengan Oke, perceived value dan service quality sebagai determinan loyalitas pelanggan. Terus peran mediasi switching intention pada layanan fixed mobile convergence. Oke, boleh langsung saya mulai saja Bu Afal ya. Silakan Pak, 10 menit waktu. Oke, terima kasih. Jadi, penelitian ini saya lakukan memang berdasarkan juga pemikiran kami, saya sendiri di lapangan pekerjaan yang sedang saya kerjakan saat ini, dan juga memang kondisi pasar yang memang menjadi pertanyaan saya beberapa waktu yang lalu. Bahwa di Indonesia ini sekarang rata-rata kita semua sudah sangat membutuhkan internet ya, internet baik untuk keseharian maupun pertama-tama mungkin aktivitas hiburan, dulunya kita untuk streaming, lalu beralih kepada untuk belanja online, bahkan sekarang juga semua aspek kehidupan termasuk juga dengan mobile banking dan juga aktivitas kuliah seperti ini bisa dilakukan secara online. Nah, dengan berkembangnya kebutuhan akses itu, berkembang juga kebutuhan tidak hanya di jalan secara mobile, tetapi juga di rumah. Nah, kondisi ini didukung juga dengan penguatan beberapa infrastruktur ya yang di Indonesia yang mungkin saat ini sudah bisa menjangkau jauh ke area-area rural, tidak hanya di kota besar. Namun ada juga fenomena lain yang terjadi bahwa belakangan kita lihat bahwa operator seluler sudah mengalami banyak konsolidasi. Jika kita masih ingat sekitar 10 tahun lalu, itu kan kita punya banyak sekali ya operator seluler. Bahkan mungkin termasuk kita dulu misalnya masih ingat ada Friend, ada Asia, lalu juga mungkin ada Sampurna Telekom yang saat ini sudah tidak ada Axis, dan semua itu sekarang sudah berkonsolidasi ke hanya tiga provider seluler saja, yaitu Telkomsel, XL, dan Indosat 3. Nah, kondisi yang berbeda ini terjadi pada sektor internet rumah. Internet rumah ini seperti belum tersentuh oleh regulasi, pertumbuhannya seperti jamur di musim hujan. Banyak sekali merek-merek baru yang kita mungkin ya jika tidak berlangganan ataupun tidak berada di daerah itu kita agak kurang tahu dengan merek ini. Misalnya kalau misal kita ingat Indonet, ya ingatlah ya, Bisnet itu agak besar, VPN. Sorry, Mas Sayuti mungkin Ya, ya Bu Oval. bisa di. Mhm.
bisa langsung ke rumusan masalahnya mungkin. Oke, nah jadi Mhm. melalui fenomena ini yang kami lihat bahwa per- penyedia provider seluler yang saat ini juga menggandeng dengan provider rumah fixed broadband ini menjadi dalam satu ekosistem, dalam satu atapnya dia, sehingga saya melakukan penelitian bahwa bagaimana caranya provider seluler yang sudah bergabung dengan internet rumah, dalam hal ini FMC, ke dalam satu provider dan bagaimana untuk menjaga loyalitas customernya untuk melawan banyaknya pemain home internet kabel fixed broadband yang tidak terafiliasi dengan eh, provider seluler, sehingga dalam hal ini saya mengemukakan hipotesis bahwa bagaimana caranya mengukur loyalitas daripada customer-customer yang gabungan tadi, Fixed Mobile Convergent (FMC). Ini untuk menjaga customer loyalty-nya yang diukur melalui perceived value, yaitu konsep fundamental bagaimana pelanggan melakukan evaluasi perbandingan antara manfaat yang diterima dengan mungkin biaya bulanan yang dikeluarkan. Lalu ke service quality yang merupakan pendekatan sistematis dari kualitas internet yang dirasakan oleh customer. Lalu dengan switching intention sebagai mediasi, yang switching intention ini merupakan kecenderungan pelanggan untuk mengakhiri satu service ke penyedia lain. Nah, ini semua digunakan untuk mengukur loyalitas yang sebagai komitmen untuk pembelian ulang atau meneruskan berlangganan atas layanan internet yang dia jalani saat ini. Nah, dari poin-poin yang tadi, kami melakukan penelitian menggunakan kuantitatif, lalu populasi yang menjadi target ini adalah 7 juta pelanggan internet di kawasan urban berdasarkan data APJI 2024. Dan di antaranya kami menggunakan purposive sampling, yaitu menyebarkan kuesioner di grup-grup WhatsApp profesional maupun di media LinkedIn sebagai target daripada penelitian saya, dengan tujuan targetnya adalah pengguna internet fixed mobile convergent khususnya dan yang berada di kawasan urban. Dari penelitian ini kami mendapatkan sekitar 150 sampling kuesioner yang valid dan masuk. Kami lakukan analisa menggunakan SAMPLS, lalu kami lakukan atas perhitungan dan melakukan analisis terhadap customer loyalty, dan dari hasil hipotesa dari hasil penelitian ini kami mendapatkan hasil penelitian beberapa hipotesa yang akan kami sampaikan di halaman berikutnya. Sedangkan untuk hasil perhitungannya adalah perceived value merupakan faktor yang paling dominan untuk membentuk customer loyalty. Ini salah satu hasil penelitian saya. Lalu juga service quality tetap menjadi faktor penting. Dia ini berpengaruh secara langsung ataupun melalui switching intention, mediasi switching intention. Nah, dari hasil perhitungan analisa dengan SAMPLS ini, angka yang dapat bahwa 71,3% ini dapat menjelaskan hasil penelitian saya ini adalah valid. Berikut beberapa angka hasil penelitian kami, dan berdasarkan hasil penelitian ini, hasil perhitungan yang sebelumnya, kami mengkompos ke dalam 7 hipotesa, yang mana 7 itu dari pertama adalah hipotesa pertama, perceived value mempengaruhi switching intention. Ini nilainya diterima karena pelanggan-pelanggan integrasi dari mobile broadband dan juga home broadband itu eh, dari perceived value yang dia dapat dari jumlah biaya bulanan yang dia bayar, ini mempengaruhi ke keinginan dia untuk berpindah ke provider lain.
Lalu hipotesa yang kedua adalah service quality juga mempengaruhi switching intention ternyata. Bahwa kualitas jaringan, stabilitas, dan pas dia waktu komplain ke providernya, kemudahan itu semua berpengaruh juga ke depannya dia mau melanjutkan berlangganan di provider ini atau tidak. Lalu yang ketiga adalah switching intention mempengaruhi customer loyalty. Hasilnya juga diterima bahwa kecenderungan customer untuk berpindah ini berpengaruh signifikan terhadap pembentukan loyalitas dari pelanggan FMC. Lalu yang hipotesa yang keempat adalah perceived value ini mempengaruhi customer loyalty dan hasilnya adalah diterima. Ini membuktikan bahwa dari hasil penelitian, value yang dia dapat ditimbang dengan uang langganan bulanan yang dia bayar, ini juga mempengaruhi kepada customer loyalty, mempengaruhi kepada customer akan melanjutkan berlangganan atau tidak ke dalam satu periode di depan. Lalu H5 adalah service quality, apakah mempengaruhi customer loyalty dan hasilnya diterima bahwa kualitas layanan ini secara langsung meningkatkan loyalitas customer. Jadi ini menjadi faktor yang dominan ya seperti disampaikan di sebelumnya. Lalu ada dua hipotesa berikutnya adalah tentang hubungan mediasi. Mediasi switching intention pada perceived value ini ditolak bahwa perceived value terhadap loyalitas itu terjadi langsung seperti pada hipotesa yang di atas ya, di H4. Tapi untuk yang melalui switching intention ini kami lihat angkanya tidak signifikan sehingga kondisinya adalah ditolak. Pelanggan tetap loyal terlepas daripada ada keinginan berpindah atau tidak, tapi lebih kepada perceived value-nya. Lalu yang H7, mediasi pada switching intention terhadap service quality. Sorry, terbalik. Mediasi service quality terhadap switching intention ke loyalty. Bahwa service quality ini berpengaruh langsung ataupun melalui mediasi switching intention terhadap keinginan dia apakah akan lanjut berlangganan atau tidak daripada layanan FMC ini. 1 menit lagi ya, Mas. Siap. Jadi dari hasil penelitian itu bahwa kami temukan bahwa perceived value dan service quality ini faktor yang paling dominan. Jadi pembentukan loyalitas dari faktor pelanggan dari loyalitas pelanggan FMC ini paling penting adalah dari nilai pengalaman yang dia pakai dan juga nilai yang dia bayar setiap bulannya. Nah, secara prakteknya adalah bahwa strategi loyalitas untuk pelanggan jika jika memang ingin diterapkan oleh industri itu tidak hanya dengan menciptakan switching barrier, misalnya biaya berlangganan, biaya pemasangan baru, tetapi juga harus dengan memang kualitas yang dibangun. Nah, dari penelitian ini kami menyadari bahwa memang masih banyak keterbatasan-keterbatasan yang bisa saya sampaikan dan bisa saya dapatkan. Jadi, kami berharap bahwa pada penelitian-penelitian berikutnya dapat mengembangkan model yang lebih enhanced, lebih lengkap lagi terkait dengan behavior customer khususnya di FMC ini, Fixed Mobile Convergence, terhadap misalnya variabel customer satisfaction, switching cost, atau customer experience yang lebih mendetil lainnya. Nah, hasil penelitian ini kami berharap juga terutama dapat memberi value kepada perusahaan tempat saya bekerja saat ini secara khusus dan juga kepada industri layanan internet di Indonesia pada umumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Oval, Pak Musin, Oke, terima Pak Sarul. kasih Mas Ayu ya untuk alat tulis dan kita akan mendengarkan pertanyaan dan Pak Syahrul nanti akan saya dan Pak Syahrul akan dan juga Prof. Muksin mengkonfirmasi hasil penelitian Anda. Oke, silakan saya persilakan Bapak Dr. Syahrul. Oke, terima kasih Bu Oval.
yang terhormat Prof. Husin, dan saya ucapkan selamat untuk Pak Sayuti sudah sampai tahapan ini, sudah di penghujung studinya. Ya, pertama-tama saya melihat bahwa topik yang diangkat ini cukup menarik ya, cukup menarik. eh, Bahas tentang FMC gitu ya. Eh, Nanti akan ada beberapa pertanyaan dari saya ya. Sebelum nanti mungkin ada saran-saran terkait dengan revisi apa yang perlu ditambahkan gitu ya. Eh, Tadi sudah dijelaskan dan kebetulan sudah dibaca beberapa hari terakhir ini tesisnya ya. Jadi eh, perlu tahu juga. Jadi akhirnya mendalami FMC ini apa gitu ya. Ternyata yang dimaksud FMC itu eh, kurang lebih tadi ya. Sekarang ada 3 operator besar. Ya, ada Telkomsel, ya, XL. Nah, saya akan menanyakan pertanyaan pertama kepada Pak Sayuti. Ya, jadi saya nggak akan nguji lagi terkait dengan metodologi gitu ya, nggak akan nguji lagi terkait dengan eh, pertanyaan-pertanyaannya. Saya lebih pengen kontekstual lah gitu. Oke, yang pertama itu adalah dari sudut pandang akademik ya, sebenarnya eh, kontribusi dari riset Pak Sayuti ini apa ya? Kontribusi barunya itu apa ya? Karena kan kalau saya baca sekilas seolah-olah riset tentang FMC ini nggak terlalu banyak ya kalau misalkan kita ngomongin konteks Indonesia gitu ya. Terus ngomongin tentang SI-nya, variabel SI-nya, switching intention-nya. Lalu itu pertanyaannya. Jadi sebenarnya kontribusi barunya apa ya? Lalu eh, saya lagi berandai-andai gitu ya. Kalau misalkan saya hapus konteks FMC-nya dan saya cuma ngelihat dari sisi model, misalkan perceived value berpengaruh terhadap switching intention, ya terus berpengaruh terhadap customer loyalty, bukannya hubungan tersebut justru memang sudah banyak dibuktikan ya di dalam eh, berbagai macam literatur gitu ya. Jadi letak novelty-nya itu di mana ya Pak? Siap, Pak Sarul. Saya langsung jawab ya. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak Sarul. Jadi dengan penelitian saya ini, novelty-nya adalah berada bahwa sebenarnya kegelisahan saya adalah melihat kenapa provider-provider seluler yang kita ketahui ini beramai-ramai menggandeng salah satu provider internet rumah, internet fix, internet kabel ke dalam ekosistemnya, bahkan menjadi anak perusahaannya. Sebagai contoh, saya sendiri berasal dari First Media, Linknet, kami diakuisisi oleh XL. Dan belakangan kita melihat bahwa Telkomsel juga sangat antusias untuk mengintegrasikan IndiHome. Padahal IndiHome kan milik Telkom, perusahaan induknya. Lalu sekarang menjadi anak-anaknya. Nah, satu lagi yang memang terlihat kurang agresif adalah si Indosat dengan produk Hi-Fi-nya ini. Tetapi sebenarnya mereka juga ada. Nah, dari kegelisahan itu kami melihat setelah mereka bergabung ini, emangnya memberikan sinergi ya? Apa sih tujuannya semua provider wireless ini bergabung, beramai-ramai juga pengen memiliki penyedia internet rumahan, penyedia internet kabel untuk melawan penyedia internet kabel yang berdiri sendiri seperti pada gambar yang di kanan ini. Nah, mungkin novelty-nya di situ. Lalu terkait dengan pertanyaan yang kedua, jika kita take out dari faktor FMC-nya, kalau kita teliti saja sendiri si internet rumah dan ataupun internet wireless si seluler ini terpisah, akan kehilangan esensinya sih Pak, bahwa dari keinginan, dari kondisi, dari kecenderungan pasar yang untuk menggabungkan wireless dan wired ini, apa sih maknanya mereka menggabungkan ini terhadap dengan kualitas yang selama ini memang sudah dirasakan oleh customer. Jadi ada efek dari sinergi wireless, wired ini melawan dengan
penelitian-penelitian yang mungkin sebelumnya sudah lumayan lama dilakukan terhadap berdiri sendiri lah, mungkin terhadap si pengguna kabel, pengguna pelanggan telepon seluler, pengguna layanan streaming itu ini gitu sih Pak. Mungkin itu sih Pak esensinya. Oke. Tapi eh, jawabannya sudah oke gitu ya. Tapi saya ngelihat itu dari sisi fenomena bisnis ya. Yang saya tanyakan tadi adalah fenomena, eh, eh, saya paham gitu ya, bahwa ada fenomena bahwa operator seluler sekarang itu banyak bekerja sama atau coba mengakuisisi penyedia fixed broadband berarti ya. Oke, misalnya tadi kan Pak Sayuti mention Telkomsel ke IndiHome, Excel sama First Media. Ya, secara konsep itu betul fenomena bisnis gitu ya. Tapi kan yang pertanyaan saya itu bukan mengapa FMC-nya muncul, Pak, melainkan mengapa penelitian Pak Sayuti perlu dilakukan, secara kontribusinya itu di mana? Kan Oh, apakah fenomena industri itu otomatis menjadi novelty penelitian? ya betul Pak. Betul, betul. Ya, dengan bimbingan juga Pak Musin, ini eh, kami melihat memang penelitian ya sudah kayaknya mungkin udah umum banget tesis dengan judul ya faktor-faktor ini apakah mempengaruhi loyalty terhadap layanan apa gitu terhadap layanan ini. Nah, kalau kami melihat ini sudah lazim memang terhadap layanan internet rumah oleh PT ABC ataupun layanan seluler oleh ini. Nah, sejauh ini hasil diskusi juga dengan Pak Musin, Bu Afal, eh, hasil belum ada penelitian khusus tentang fixed mobile convergence ini, yaitu layanan yang misalnya eh, WiFi dan kuota kuota seluler menjadi satu paket dibayar sekaligus. Ini apa sih esensinya apa sih makna secara akademik di balik itu gitu kan? Kemudahannya kah yang dicari orang ataupun apa ya hematnya mungkin dicari orang dan bagaimana cara kita mengikat customer-customer demikian menjadi loyal gitu sih Pak. Jadi esensinya lebih kepada menggabungkan dua layanan lalu kita ukur ke dalam satu faktor loyalty. Sorry, satu dimensi loyalty itu sih. Oke, oke, kalau gitu saya lanjut pertanyaan berikutnya ya. Nanti ada beberapa saran ya terkait itu. Siap. Oke, dari hasil penelitian Pak Sayuti, ya di situ sebenarnya menunjukkan bahwa eh, variabel perceived value ya eh, terlihat di dalam hasil itu ternyata lebih dominan ya dibanding service quality, serve qual-nya, terutama di dalam membentuk eh, customer loyalty ya Pak ya. Iya, betul Pak. Ya, nah kalau hasil tersebut betul gitu ya, apakah ya ini saya mengartikan ya, apakah berarti operator telekomunikasi sebaiknya lebih memprioritaskan eh, di dalam peningkatan value-nya dibandingkan dengan misalkan peningkatan kualitas jaringan. Ya, Hmm. di Hmm. dalam konteks dan kondisi apa? Ini di dalam konteks dan kondisi apa? Ya, kesimpulan tersebut bisa jadi salah atau keliru. Hmm. Oke, terima kasih Pak. Mungkin sebelum itu saya membuka sedikit kelemahan juga ya, mungkin penelitian saya, karena dalam penelitian saya ini mungkin banyak juga responden yang tidak memahami langsung FMC ini. Bisa juga mereka secara kebetulan, oh iya, saya kan pakai Telkomsel, oh iya di rumah pakai IndiHome, mereka nggak nyangka kalau itu satu provider. Nah, itu pertama-tama. Dan terhadap perceived value dan service quality, tadi perceived value itu adalah setelah mereka menyadari, oh ya ini ternyata dalam satu atap ya. Nah, itu mereka mendapatkan bahwa secara value mungkin mereka langsung berasanya lebih murah ya, karena kita tahu pasar Indonesia kan sangat, apa namanya, price mandate. Jadi harga sangat penting. Jadi mereka merasa, oke, sudah dapat kuota, sudah dapat internet rumah, ini deh yang lebih worth it gitu. Mungkin menurut saya itu ya, dan juga dikonfirmasi dari angka-angka tadi, dari at least ya dari hasil penyebaran kuesioner saya menunjukkan bahwa memang perceived value lebih dominan.
Nah, terkait service quality, ada ini sih Pak, ada apa namanya? Bukan lah, mindset di pasar, anggap aja semua itu sama lah gitu loh. Kayak kabel jaringan kita lihat di jalan raya kah, di baru-baru ini ada berita kabel melilit, ada siswi meninggal terkena kabel. Jadi kita sudah maklum bahwa di Indonesia infrastrukturnya eh, kurang rapi sehingga service quality itu demikianlah angkanya gitu loh, rata-rata sama aja semua provider, tetapi memang ada juga provider yang secara khusus sangat memperhatikan service quality ini. Jadi dia bukan pada utama, tapi lebih perceive value yang lebih dominan gitu sih Pak. Oke, tadi pertanyaannya kalau misalkan dia bisa jadi keliru, gimana Pak? Maaf, keliru gimana Pak maksudnya ya? Saya agak Oke, kelewat kan bagian itu saya Pak. ada pertanyaan, ya. Berarti nganggap misalkan dalam kondisi apa gitu ya. Tadi kan saya bertanya ya terkait dengan hasil Bapak, ya terkait dengan hasil Bapak, itu kan bisa aja nanti eh, di dalam konteks tadi ya eh, value itu harus diutamakan, sedangkan kualitas misalkan harus ya udah diintarin aja lah nomor 2, nomor 3 Hmm. gitu. Nah, itu gimana Bapak menjelaskannya? Iya, em, kalau point of view saya, pertama-tama mungkin secara company, ini sebenarnya sama pentingnya antara value, yaitu mungkin nilai paket langganan terhadap kuota, terhadap speednya, terhadap kualitas dari jaringan. Namun, dari penelitian ini ternyata menunjukkan orang lebih penting perceive value terhadap nilai value-nya di atas daripada service quality. eh at least secara penelitian ini angkanya demikian. Tapi kalau misalnya secara industri, kalau di sisi kami, saya melihatnya sama pentingnya bahwa value dan service quality ini memang sama-sama penting harus diperhatikan. Cuman ya tentu ada ini ya, ada cost-nya juga gitu sih Pak. Maksudnya service quality ini kita ingin mencapai SLA berapa persen itu pasti akan terkonversi ke dalam misalnya capeknya, opeknya, dan mungkin jumlah pasukan, teknisi lapangan gitu sih Pak. Jadi kalau secara menurut saya di sisi industri sama pentingnya dan di sisi akademis dari penelitian ini ada bedanya sedikit, perceived value lebih penting dari service quality untuk membentuk loyalty. Oke, jadi maksud Bapak, ya mungkin ini saya mau pertegas ya, mungkin Bapak grogi kali ya. Oke, jadi maksud Bapak nih artinya dalam konteks FMC, ya, berarti customer itu atau pelanggan itu, ya, cenderung menganggap, misalkan ya, yang kayak yang basic-basic ini, misalkan kayak kualitas jaringan, ya, Mm-mm. sebagai sesuatu yang seharusnya dari sisi provider itu seharusnya sudah terpenuhi gitu ya. Betul ya? Ya, kayak wajib lah. Ya, berarti artinya Mm-mm. setelah basicnya itu bisa dipenuhi dari sisi keputusan pelanggan untuk mereka bisa tetap loyal, berarti Mm-mm. akan banyak dipengaruhi oleh value yang mereka rasain. Misalkan eh, apa ya? Kalau kalau itu kita Harga, sebutnya bundling gitu ya. harga Misalkan paket dah. Heeh. misalkan kita sebut bundling, Ya, mudahan di dalam menggunakan isi paketnya, terus jaringannya stabil gitu ya. ya, Terus keunggulan karena dia kan eh, misalkan kayak Telkom XL tadi dengan First Media gitu ya. Berarti artinya ada kemudahan terkait dengan penggunaan ekosistem gitu ya. ya, single billing misalnya atau single customer hotline gitu sih Pak. Betul. Karena dia satu, berarti ada efisiensi dari sisi harga atau biaya. Lalu ada dari sisi apalagi kemudahan di dalam melakukan pembayaran serta mungkin manfaat-manfaat yang lain ya. Jadi mungkin maksud Bapak seperti itu. Nah, itu 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 mohon nanti dituangkan di dalam eh, penjelasannya, interpretasinya, Pak. Hmm. Jadi biar lebih bagus ya. Karena ini tesisnya udah sangat baik gitu ya. Jadi ketika kalau Bapak membuat interpretasinya bisa seperti itu, kenapa misalkan perceived value itu dikatakan lebih diutamakan daripada yang lain,
Bapak harus menjelaskan itu gitu. Oh, oke. Supaya nanti ketika ada orang yang membaca, ya, terus ada mungkin dari sisi praktis gitu ya, dari perusahaan, ya dia pengen tahu apa sih yang menjadi keluhan pelanggan atau customer gitu kan. Jadi Bapak bisa state itu gitu. Hmm. Oke. Lalu masih boleh nanya kan Bu ya? Boleh. Oke. Izin ya Bu. Boleh, silahkan, silahkan. Oke. Ini soalnya eh, saya eh, lumayan bacanya nih berhari-hari nih Bu. Buat 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 sampai ke sidang ini Bu. Ya. Dirasakan juga kali ya Pak sehari-hari Iya, ya. betul, betul. Oke, terus ini pertanyaan agak agak mundur sedikit terkait dengan teori Pak. Ya, Bapak kan di situ menggunakan SET apa ya? Ya, Ya, expectation ya, ya, confirmation theory. Ya, ya, kan ECT. pakai itu, Mhm. pakai ECT sebagai ini sebagai grand teori berarti ya Pak ya. Iya Pak, Mas Harun. Oke, tetapi kan kalau kita baca yang saya pahami, konstruk utama dari ECT ini kan berarti kan expectation, confirmation, satisfaction ya Pak. Iya Pak. Ya, tapi kenapa itu di dalam model penelitian nggak ada ya Pak? Maksudnya gini Pak, apa relevansinya penggunaan teori SET ini ya dengan model Pak Sayuti Pak? Oke. Terima kasih Pak Sarul. Takutnya gini, maksud saya takutnya ada nggak grand teori yang lain yang lebih relevan ya dibandingkan dengan misalkan Bapak pakai ECT ini gitu ya, karena yaitu konstruknya itu expectation, confirmation, satisfaction itu nggak ada kelihatan di dalam model Bapak gitu. Karena saya nggak tahu ya, Bapak malah saya ngerasa malah Bapak tuh lebih cocok ke consumer behavior ya mungkin. Ya, Hmm. Iya, silakan Pak. eh, iya sih Pak Sarul. Sebelumnya juga sempat kami konfirmasi, berkonsultasi ya dengan Pak Musin juga. Ada beberapa grand teori, termasuk faktor Mooring untuk yang mempengaruhi customer loyalty dan termasuk yang expectation confirmation theory ini. Nah, setelah kami berdiskusi, dari hasil dari model penelitian yang kami ajukan, lebih memang cenderung menggunakan model expectation confirmation theory ini karena customer akan loyal kalau eh, dia merasa paket yang dia langganin, paket yang dia beli sudah sesuai atau paling tidak sesuai ya atau bahkan melebihi dari harapan mereka. Sifatnya expectation karena layanan yang diberikan ini bukan sejenis misalnya kayak pembelian berulang atau membeli lagi besok, ingat nggak beli gitu. Tetapi ini lebih bersifat langganan gitu sih Pak. Servisnya ini bersifat recurring bulanan yang bukan masalah ingat atau nggak ingat, tapi memang harus dibayar, memang harus muncul tagihannya setiap bulan gitu sih. Eh, saya kurang dapat poinnya tuh Pak. Jadi Oh, eh, misalkan contoh nih Pak, kita ngambil ngambil variabel apa ya, perceived value ya. Perceived value dengan serve qual gitu ya, serve quality ya, perceived value dengan service quality. eh, Coba relevansi di dalam SCT-nya itu dia dalam bentuk apa Pak? hmm, Apakah misalkan nih, ini saya lagi ngebayangin aja, apakah jangan-jangan yang Bapak maksud adalah perceived value dan service quality ya di dalam riset Bapak ini merupakan bentuk konfirmasi di dalam teori SCT, ECT. Begitu atau bukan? hmm. Ah, mungkin ya saya kurang em, bisa menjelaskan, tapi memang arahnya memang ke sana sih Pak. Jadi angka-angka ini, konstruk-konstruk ini, misalnya perceived value, service quality ini sebagai konfirmasi terhadap kepuasan dari paketnya mereka sih. Cuman mohon masukan sih Pak, kalau memang belum secara jelas ya.
tercermin dari tulisan saya ataupun juga dari pemahaman saya. Oke. Jadi jadi gini Pak, eh, yang sepemahaman saya gitu ya Pak ya. Eh, Kalau memang Bapak mau pakai grand teorinya ECT, sebenarnya boleh aja Pak, boleh aja. Selama Bapak punya argumen ya terkait Hmm. dengan relevansinya dengan model ya. Kalau saya sarankan dan Bapak memang mau pakai ECT, maka saya bisa kasih saran. Mungkin nanti Bapak tambahin gitu ya Pak di situ ya. Jadi ECT ini Bapak gunakan. Ini saya sambil sambil mikir nih Pak. ECT ini Bapak gunakan karena eh, kita poinnya adalah si customer FMC-nya ya. Dia Ya. tuh punya ekspektasi terhadap layanan dari si provider gitu ya. Terutama misalkan kita berbicara mengenai konteks bundling misalkan. Hmm. Nah, misalkan itu dia ekspektasinya terhadap sebuah layanan. Layanannya apa? Misalkan bundling. Ya, setelah menggunakan layanan, ya mereka kebayang gitu ya. Berarti kita harus melakukan evaluasi apakah layanan kami ini memenuhi ekspektasi tersebut, terutama ekspektasi customer. Evaluasinya nanti tercermin ya dalam bentuk perceived value dan persepsi terhadap service quality tadi ya, kualitas layanan tadi. Yang di kemudian gitu ya akan mempengaruhi eh, SI-nya, switching intention, dan akhirnya berpengaruh terhadap customer loyalty. Ya, Hmm. jadi ada state itu Pak kalau memang mau pakai ECT. Kalau memang nanti ternyata eh, eh, apa dan ini nanti harusnya kan menjadi salah satu implikasi teoritis ya Pak ya di Hmm. dalam riset Bapak gitu. Nah, itu mohon nanti mungkin ditambahkan. Iya, ya. Oke. Oke. Eh, Siap, siap Pak Sarul. Iya, betul, betul Pak. Memang sifatnya expectation konfirmasi dan juga mungkin menambahkan sedikit bahwa target daripada penelitian ini memang mereka yang sudah berlangganan minimal 6 bulan. Jadi oke. at least ya mereka confirm lah ya selama 6 bulan ini makanya gimana sih nah terhadap pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang menuju ke konstruk ini sih. Oke. Ini terakhir mungkin ada revisi sedikit ya. Karena ini di bab satu ya terlalu terlalu kelihatan banget gitu Pak. Ini kan ngomongin FMC ya Pak. Ya ngomongin FMC. Tapi Bapak tuh justru di awal itu sebenarnya sebenarnya latar belakang yang Bapak buat itu udah secara logical flow ya, secara alur di dalam membentuk apa latar belakang atau fenomenanya itu sudah cukup baik. Cuman saya merasa masih kurang ya, karena Bapak terlalu banyak membahas transformasi digital ya, membahas berkaitan dengan penetrasi internet, ekonomi digital. Padahal kan sebenarnya Bapak nggak variabel Bapak di dalam model itu kan tidak membahas digital transformation, digital adoption, internet penetration gitu ya Pak ya. Artinya kalau bagus Pak ya saran saya gitu ya Pak. Kenapa nggak Bapak langsung mulai dari fenomena industri FMC-nya? Ya misalkan industri telekomunikasi di Indonesia saat ini memasuki era konvergensi layanan ya fixed mobile convergent atau FMC di mana sekarang operator tidak lagi hanya menjual layanan seluler, tapi eh, sudah menggabungkan layanan yang satu dengan layanan yang ini, gitu ya. Baru nanti Bapak habis itu masuk ke persaingan, retensi pelanggan, loyalitas. Ya, di situ mungkin ya Pak. Maksudnya secara konsep tulisan yang Bapak buat sudah bagus, cuman ngomongin FMC-nya di awal tuh kurang gitu. Ya, mendingan langsung ke situ gitu Pak. Siap, Mungkin siap. saya itu dulu Bu Oval dan Prof Musin. Saya kembalikan ke Bu Oval. Ya, Terima kasih. oke. Terima kasih Terima Pak Sarul. kasih Pak Syarul ya. Untuk masukannya sudah dicatat ya, Mas Ayuti. Ya, saya sepakat Siap, siap. terkait dengan grand theory yang Anda adopsi ya, terkait dengan ICT tadi gitu ya. Harusnya grand theory itu tergambarkan gitu ya di di bab 2, bab 4 gitu ya di hasil karena interpretasikan
apalagi ini kuantitatif gitu ya, bukan cuma sekedar dari kuantifikasinya, tapi kita tidak bisa memaknainya gitu ya. Oke, Hmm. tadi sudah dipertanyakan oleh Pak Syahrul ya terkait dengan bagaimana Anda memaknai perceived value ya. Oke, terhadap loyalitas pelanggan, di mana di sini switching intention itu tidak berhasil atau tidak memengaruhi hubungan secara tadi ya, secara tidak langsung antara perceived value dan what is that, loyalitas pelanggan ya. Ya. Artinya tadi apa yang harus ditingkatkan terkait dengan perceived value ini supaya orang tadi, kalau tadi kan kualitasnya ya lebih mengarah ke sana. Nah, untuk perceived value-nya kira-kira apa yang bisa Anda tingkatkan supaya orang menjadi loyal walaupun tadi sudah disampaikan ya. Mm-mm. Iya. Mungkin Kira-kira apa bentuknya ya. secara praktisnya? Ya, terima kasih Bu Oval. Mungkin karena saya adalah memang berkecimpung di bagian industrinya. Nah, perceived value ini sangat penting, khususnya merujuk kepada harga langganan paket harga paket bulanannya, dan juga service yang dia dapat. Yang pertama ya bulanan service paling gampang lah ya, secara rupiahnya berapa, dan dia sudah mendapatkan internet rumahnya berapa Mbps misalnya, dan juga paket kuotanya. Nah, itu yang mungkin secara langsung berasanya di dia. Lalu ada secara tambahan value, biasanya kalau kita sudah lihat, mulai dari mungkin grupnya Telkom membandling dengan OTT. Ada Hmm. misalnya Disney Plus atau Netflix. Kalau yang di grupnya XL, mereka lebih bekerja sama dengan OTT lokal, misalnya video ataupun RCTI Plus. Itu mungkin jadi tambahan dengan apa ya namanya, dengan narasi bahwa nah kalau langganan terpisah Netflix aja udah berapa loh, dengan paket ini sudah include gitu sih. Oke, nanti sebenarnya gini Mas, Anda bisa melihat dari indikator-indikatornya ya, nilai-nilai keterhubungan dari yang tadi sudah Anda lakukan gitu ya. Misalnya indikator tadi perceived value-nya mana aja sih yang paling tinggi gitu ya, yang rendah mana, yang artinya itu yang harus Anda fokuskan gitu ya Mas ya. Jadi not Ya. based on your assumption gitu. Nah, yang paling krusial adalah, oke, ini hasil penelitian udah oke, tapi kan gini. Orang awam ketika membaca tesis secara keseluruhan kan harus melihat secara academic writing-nya dan lain-lainnya gitu ya. Saya mau tanya terkait dengan sampel. Oke, teknik sampel yang Anda adopsi itu apa ya? Oke. Jumlahnya berapa? Oke. Oh, iya. eh, Pertama-tama adalah populasi, karena ya kita ngomongin internet yang juga memang berlangganan internet rumah dan juga seluler itu, berdasarkan data ya kami dapat memang 7 juta itu, kalau dari teori Mm-mm. yang saya dapat itu memang Itu sudah. populasinya. Iya, Oke, jumlah sampelnya berapa? sampel Teknik yang kami sampel dapat. link yang Anda adopsi apa? Ya, sampel yang kami adopsi adalah dengan tingkat kepercayaan 90% ya. Sebentar saya juga ini. Ini saya mendapatkan sampel 150 dan hasil aktual yang kami dapat adalah 149 responden yang valid. Nah, ini Anda didapat. pakai rumus apa ini? Hmm, izin saya buka bagiannya Ibu ya. Ya ada di halaman 43 ini. Oke, siap. Hmm. Teknik samplingnya Anda pakai apa? Eh, Dapat 150 responden ini. Sebelumnya, eh, maaf Ibu ya, enggak lama. Halaman 43. 43. Ah, Kok dari 10? Maaf ya. di bab 3 itu. Halaman 43. Ini ya. Balik sih. 42, 43. Kenapa beda ya halamannya? Sama nggak? Sama. Dia ada halaman yang angka, ada halaman yang huruf sih, Bu. Jadi Enggak, ini 4. yang angka kok.
Halaman 4, di saya halaman 43, di kamu halaman 35. Ini harus konsisten nih, bener yang mana Sebentar, gitu ini ya. sama sih Bu, yang versi 6 bukannya? Ada sih Saya dia. nggak tahu, ya revisi 6 ditulisnya Rev 6 di sini. Ya, ya sih, benar Bu. Di saya halaman. Nah, di sini kan ada tiba-tiba muncullah angka 150 dari 90. Nah, Anda pakai teorinya siapa, Mas? Oke. Saya pernah membaca teorinya, lalu saya lakukan perhitungan, tapi memang saya lupa teorinya apa ya, Bu. Nanti boleh mungkin saya masukkan ke di sini untuk Ya, itu perhitungannya. menjadi gini, Mas. Kan Anda pakai katanya ini di sini nggak ada nih, makanya saya tanya, Anda pakai teknik apa sih gitu. Sementara yang di sini di Anda nggak ada, tiba-tiba muncul angka 150 gitu. Kan kalau Anda Oke. kan gini, oke, kalau berbicara tentang FMC tadi gitu ya, kan berarti Anda sudah tahu nih siapa yang akan menjadi responden Anda kan gitu, ya kan? Artinya Ya. Anda pakai purposive sampling teori, sorry, teknik gitu ya. Nah, pakai pakai justifikasinya apa? Pakai hair kah atau Slovin kah? Nah, itu kan harus dimasukkan gitu ya, Mas ya. Tiba-tiba sekonyong-konyong dapatlah 150 responden gitu ya. 95% dari margin of error 8%. Berapa ukurannya gitu 90% dan margin error 8%-nya berapa gitu. Makanya kita sebagai orang awam nggak paham gitu. Jadi harus ada bagaimana Anda menghitung jumlah sampel yang Anda gunakan. Nah, kemudian tadi, apakah Anda pakai probability sampling atau non probability sampling? Ini nggak muncul nih, gitu kan? Oh, ya. Hmm. Nggak ada Mas, gitu ya. Di halaman 43 itu nggak ada, gitu ya. Makanya saya tanyakan, gitu. Anda pakai apa? Apakah pakai simple random sampling? Apakah Anda pakai stratified sampling? Apakah Anda pakai purposive sampling? Makanya teknik sampling yang Anda adopsi itu apa? Itu pertanyaan saya. Ini nggak ada, Mas. Oke, siap. Nah, Anda pakai apa? Kalau sampling, saya menggunakan purposive sampling sih. Oke, Dan juga, kalau purposive sampling artinya kan ada kriterianya, ya kan? Apakah dia berlangganan sudah berapa lama, gitu, ya kan? iya. Oke, Eh, terus oke. ada nggak kriterianya? Nggak ada kan? Iya, tidak Nggak tercermin dari ada. tulisan ini secara eksplisit, betul. Nggak ada. Ya. Kalau untuk hasilnya, karena tadi modelnya udah benar, hasilnya udah benar, jadi oke lah. Makanya tinggal bagaimana menginterpretasikan. Tadi sudah ditanyakan terkait bagaimana Anda memaknai hasil dari penelitian Anda, implikasinya apa, kan tadi sudah ditanyakan. Makanya saya ini lebih kepada yang teknikal nih, biar saling melengkapi. Kita Siap. lihat lagi ke bab yang kesimpulan dan saran. Oke. Bab terakhir Oke. ada, Nah, sudah ketemu. sebentar. Mhm. Nah, ini dia. Kamu harusnya bisa pakai navigation pen aja, diklik aja gitu loh, Mas. Betul, betul. Nah, Ini, ini kan gini ya, di kesimpulan berdasarkan hasil penelitian layanan fix bla 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 mencakup penelitian juga menunjukkan bahwa loyalitas sebagainya. Sebenarnya kan ada punya rumusan masalah, ya kan? Kesimpulan itu kan addressing your research question, ya kan? Jadi bikinlah itu dalam per poin, jadi memudahkan kami sebagai pembaca awam gitu ya. Jadi jangan disangka semua orang itu paham dengan tulisan Anda. Kan ini nanti mau ditaruh di perpus nih Mas, gitu ya. Anak oh, S1 pun nanti yang mau mau mencoba mempelajari terkait dengan tadi perceived value dan keterkaitan dengan loyalitas pelanggan yang khususnya di bidang pemasaran, mungkin akan menjadi referensi gitu ya tesis Anda. Tapi kan harus memberikan gambaran yang jelas gitu ya. Jadi itu hmm, tadi kesimpulan berikanlah dalam bentuk bullet point gitu ya. Jadi ada berapa nih? Ada tujuh apa namanya tadi ya? Rumusan masalah ya. Udah dibikin yang pertama, kedua, ketiga apa rumusannya gitu. Jadi nggak ini kan secara garis besar aja kalau seperti ini gitu ya Mas Sayuti ya. Oke, izin Bu masuk ke Opa, yes. eh, saya saya memasukkannya ke dalam bagian pembahasan dan juga sudah Enggak. Saya poin. di kesimpulan beda. Oh, Pembahasan lain lagi. oh, oke, oke. Jadi Pembahasan udah ada, kesimpulan pembahasan kayak kita per di poin juga simpulan ya Bu itu ya. Anda ya di simpulan itu Anda menjawab rumusan masalah. Jadi ketika orang baca masalahnya ada masalah apa ya? Oke. Oh ternyata oh ini berhubungan ini. Kan orang gini kalau ketika baca yang dibaca itu bab satu sama bab terakhir doang. Bab yang kecuali penguji ya, penguji harus baca semuanya gitu, oke? Nah, terus masuk ke tujuan penelitian. Ini saya yang simpel-simpel aja nih nanyanya nih. Oke. Tadi sudah ditanyakan konfirmasi. Oke, ketujuan penelitian ya. Tujuan Ya, penelitian Anda
Apa itu? Tujuannya apa? You read. Oh, Anda oke. baca. You Ya. read. Pengaruh perceived value terhadap switching intention. Tujuan penelitian adalah pengaruh. Apa maksudnya? Oh, Tujuan penelitian ini adalah pengaruh. Nah, oh, mungkin tujuannya apa? saya kurang intronya ya, Bu Afal ya. Apa? Gimana? Harusnya gimana? Harusnya meneliti pengaruh perceived value terhadap switching intention pada layanan FMC gitu sih. Iya, tujuannya untuk menganalisis, menginvestigasi, Oke. apakah terdapat pengaruh antara ini dan itu. Kayak gitu loh, Mas. Ya, Oh, oke, ini simpel banget pertanyaannya. Oke, oke, saya rasa mungkin itu aja ya, karena kalau saya lihat dari model penelitiannya udah oke. Eh, Silakan, Prof. Muksin. Baik, terima kasih Prof. Apal ya. Mhm. Pak Sayuti, mat itu tutup aja ya PPT-nya, apa buatnya saya ya. tutup ya. Oke. Jadi dari diskusi hari ini dengan dua penguji hari ini dua 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 hal yang saya tandain gitu ya, yang barangkali barangkali yang lain itu bisa didengar lagi gitu ya. Yang menurut saya ini krusial banget gitu kan. Yang disebutkan oleh Prof. Opalia tadi itu saran. Saran Anda itu tidak implementatif. Jadi tanpa penelitian orang bisa bikin kira-kira begitu ya. Jadi untung aja pengujinya beliau gitu. Jadi enggak itu. Tapi kalau tempat lain saya lihat ini saran ini Anda nggak peneliti pun kita bisa berikan saran begini gitu. Nah kan gitu kan. Jadi itu ya. Ada tempat saya ngajar lain tuh uji lain begitu ada. Iya. Sama gitu kalau menguji begitu ya. Nah, kemudian nih ya kan. Yang kedua dari Pak Sarul tadi bagus tajam banget gitu yang berkaitan dengan grand theory ya kan. Jadi kalau di Palembang itu Pak Sayuti itu ada model ikan ya kan. Model Mhm. ikan kayak Taiwan gitu kan. Ada model gandum dari gandum dia. Oh, Tapi itu kan mah paling makanan, iya Pak. kita ngarep tuh bikinnya gandum, ikan, gandum lagi bingung jadinya. Hmm. Akhirnya teorinya masih tetap, kan gitu kan. Iya. Isi itu dia bicara bicara pada satisfaction, nah sementara Anda tidak bicara pada satisfaction gitu. Tapi narasi Anda tadi sudah menyinggung-nyinggung gitu bahwa terjadinya itu karena orang puas dulu kan gitu. Nah, itu barangkali menarasikan aja gitu ya kan. Bahwa Hmm. SCT itu memang betul bukan untuk yang Anda buat ini. Nah, itu bagaimana menghubungkannya itu ya. Saya kira sepakat gitu. Memang ICT kita munculkan kemarin karena berapa kali model itu kan model ikan nggak enak apa model gendum model gendum kan enak juga gitu berapa kali ya berapa Panjang model juga kan bahasan kita ya Pak Musin ya terkait model ini ya. iya jadi sehingga ICT itu Mhm. jadi nggak cocok gitu oke Ya. baik Hmm. nah yang saya ingin tanyakan saya kan ingin bertanya juga ini kan untuk nilai akhir gitu gitu kan Anda nyebutkan tadi bahwa sinyal sudah bagus semua ya iya kan nah, yang ini sudah bagus-bagus semua gitu ya. Jadi kalau begitu loyalitas nggak perlu sebenarnya untuk diteliti gitu. Atau loyalitas itu bukan untuk operatornya barangkali gitu. Gimana itu? Oke. Tetap perlu loyalitas karena ya di luar sana kan pertama-tama persaingan sengit, terutama mungkin di wilayah internet kabelnya. Lalu juga di selulernya juga walaupun sisa 3 masih sengit. Nah, walaupun kualitasnya entah ya sama-sama jelek atau sama-sama bagus, tapi nah, ternyata dari penelitian ini ada faktor yang dominan. Ya udah mainin di harga gitu kali Pak. Message simpelnya kali Pak. Main di harga maksudnya apa? Paket layanannya. Jadi bulanannya jadi lebih murah, mungkin Dari dapat mana Anda mengatakan dominan itu? Kan dominan tadi kan cuma ini kan perceived value-nya kan. iya perceived value. Dari situ Eh, nggak bicara pada harga gitu. iya, kalau perceived value di di pertanyaan salah satunya sih, apakah Anda merasa bahwa biaya yang Anda bayarkan setiap bulan itu sudah sesuaikah dengan paket yang didapat? Nah itu Nah, kalau kami barangkali dilihat from awal-awal lihat tadi apakah itu muncul di harga itu kan banyak muncul nih kan di hmm, indikator tadi kan jadinya kan indikatornya sudah ada gitu kan nah, jadi waktu menyarankan di situ barangkali ya nah itu yang mungkin perlu dipertajam di situ Pak ya jadi waktu menyatakan dominan itu harus hati-hati kita itu kan bahwa oh, dominannya itu dominan apa gitu kan apakah dominan dia langsung atau tidak langsung kan gitu kan bisa dominan gitu kan nah jadi dominannya perceived value itu saya nggak ngelihat itu dominannya yang mana yang Anda tekankan gitu bisa terangkan pada saya dominannya kemana ke loyalitas kah atau ke switchingnya bisa terangkan pada saya. iya. Kalau saya tadi sedikit menyebut dominan, mungkin karena tercermin dari angka-angka statistik yang secara ini angkanya lebih tinggi sedikit sih gitu sih Pak Musin. Ya, kemana ya? Kemana?
Dari mana ke mana gitu. Hmm, sebenarnya ya angkanya sih mirip-mirip, cuman hanya secara eh, sebentar ya. Kan Persib value ke switching ada kan? Persib Ya, value betul. ke mana itu? Ke loyalitas kan gitu kan? Nah, yang demandnya kemana itu? Oke. Mungkin saya share sedikit angkanya ya, Pak ya. Nggak usah sebutin aja. Oh, Nggak usah. oke. Heeh. Dari memang perceived value langsung ke loyaltinya lebih Nah, ya lebih kan itu, ya signifikan. kan itu, Heeh. itu. Jadi dominan ke sana gitu. Iya, Padahal pada betul. bicara pada dominan mungkin ya kan antara hubungan langsung dan tidak langsung kan bisa kita lihat juga gitu kan. Oke, ya. Oke, Tapi kalau yang ke tidak langsungnya melalui mediasi tidak signifikan ternyata. Jadi dia lebih signifikan langsung perceived value ke loyalty. oke, jadi ke sana nggak signifikan dia ya. Iya, Nggak ngaruh dia berarti ya. mm-mm, betul Pak. Oke, baik. Saya kira probably dari saya. Terima kasih. Makasih Pak Musin. Oke, terima kasih Prof. Musin. Oke, Mas Sayuti Anda bisa keluar dulu ya. 2 menit, Oke, kita harus rapat dulu ya. oke. Mas Sayuti, teknik penulisan nanti coba lihat buku panduan ya. Saya lihat tuh banyak bahasa asing, istilahnya masih belum miring gitu ya. Jadi diperhatikan lagi ya. Ada banyak juga yang typo-typo. Oke. Siap, siap Bu Alfa. Ya, silakan Izin, Anda izin, di itu dulu ya, waiting room izin dulu saya ya, live ya. Mas Terima kasih. Ilham. Uh, Terima kasih Pak nanti, Sarul. Terima kasih Bu tapi Alfa. jangan Eh, jangan itu nanti balik lagi. saya live kan? Iya, lift tapi di waiting room aja 2 menit. Ah, waiting room gimana Keluar ya? sebentar, nanti 5 menit Ya, masuk atau lagi. keluarin nanti masuk lagi ya. 2 menit lah, 2 menit gitu Eh, ya. oh iya, Nanti link Zoom yang sama bisa langsung masuk lagi kan? ya, tapi 2 menit aja. Oke, Nanti siap, ya. siap. Ya, Izin oke. live Ya, sebentar. thank you. Ya.